Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana ummatan wasata. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid Jabal Rahmah yang dirahmati Allah. Pada subuh yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Betapa banyak orang sekarang ini sudah mendahului kita dan ingin sekali untuk ke dunia, walau hanya untuk sekedar sholat sunat 2 rakaat. Ingin sekali mereka, karena mereka telah merasakan akibat kelalaian selama di dunia. Maka itu perlu kita syukuri sekali kehidupan yang Allah masih berikan pada kita. Kemudian Bapak Ibu, mari kita lanjutkan banyak bersalawat dan berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemberi syafaat nanti di akhirat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini Bapak Ibu, kajian kita menyangkut dengan yang kita sampaikan pada berapa bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu Pak ya. Yang ini masih masalah tauhid ya. Kan kalau minggu ini kawan-kawannya masih masalah tauhid Pak ya. Mati enggak? Apa hubungannya dengan kajian kita yang dulu itu Pak Ibu? Dulu kan sudah kita sampaikan bahwa tauhid, fikih dan akhlak atau tasawuf itu tidak ada perpisahan atau tidak ada pemisahan. Artinya dia tetap terlaksana di setiap syariat Islam, terkombinasi ya, kayak itu judulnya dulu kan, kombinasi tauhid, fikih dan akhlak atau tasawuf. Itu di semua syariat Islam tuh begitu. Tidak ada syariat Islam ini hanya masalah tauhid saja. Ya, terus fikihnya bagaimana? Enggak ada, harus pasti tersambung. Akhlaknya bagaimana? Nah, itu. Tapi yang ditanya oleh malaikat Jibril itu mal ihsan, apa itu ihsan? Itu memang berarti ada di situ perbedaan kualitas di antara umat Islam. Kan ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Nabi jawab apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Nah, itu siapa yang bisa sampai ke makom paling tinggi itu siapa? Dan siapa yang hanya muktasid, sedang-sedang saja, ya kan? Dan siapa yang hanya
di bawah saja. Ya, kalau bahasa orang kitanya, yang penting udah sholat kan begitu. Contoh, yang penting udah sholat, tapi dia tidak begitu tinggi apanya, khusyuknya, ya, atau makomnya tidak begitu tinggi. Begitu juga yang penting udah bayar zakat katanya kan, yang penting udah haji, gitu kan. Hajinya mungkin kurang kualitasnya, dia nggak peduli, atau nggak tahu lah bagaimana meningkatkan kualitas hajinya, nggak tahu bagaimana meningkatkan kualitas pelaksanaan zakatnya kan, nggak tahu. Ya ada itu Pak, ada. Saya bilang, Pak, itu Hasnaf 8 itu kita juga pikirkan semuanya, jangan hanya satu saja. Contohnya Bapak juga harus pentingkan bagaimana membantu para thalibul ilmi, orang-orang yang sedang mempelajari agama, mendalami agama Islam. Mereka tidak ada kesempatan bekerja. Mereka itu salah satu asnaf yang 8. Coba kalau nanti nggak ada lagi orang yang belajar, nggak ada lagi orang yang alim, siapa yang akan membimbing umat ini nanti? Siapa yang akan berdakwah dan sebagainya? Kalau tidak orang-orang yang sedang thalibul ilmi sekarang di berbagai pesantren, di berbagai kampus Islam, di berbagai dunia Islam. Nah, dia nggak peduli itu. Dia maunya bayar zakat hanya yang nampak depan matanya hasilnya, seperti bangun masjid saja, atau hanya fakir miskin saja. Nah ini ya, makanya kualitas di semua syariat Islam perlu kita tingkatkan. Ini bukti dari ihsan. Karena ihsan itu harus terlaksana di semua syariat Islam. Kan Nabi tidak katakan dalam hadis itu antusolli kan, antusolli ka'annaka tarahu, bahwa engkau sholat seperti engkau melihat Allah. Tapi Nabi kata apa? Anta'budallah, ya kan, bahwa engkau beribadah. Ya, beribadah itu ibadah mahdoh kan, tidak sholat saja kan. Ibadah mahdoh itu minimal tuh yang 5 itu udah pasti itu Pak, ya. Bagaimana syahadat yang benar, bagaimana sholat yang benar, zakat, ya kan, haji, ya, jadi puasa juga kan. Jadi beribadah itu yang mahdoh saja itu tidak hanya sholat saja, tapi minimal 5 ini. Apalagi nanti juga yang gairu mahdoh. Itu semuanya kita harus benar-benar dilihat oleh Allah, ya. Melaksana itu benar-benar saya akan diperhatikan betul oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kepada hal-hal lain, termasuk yang mahdoh itu juga doa. Doa itu ibadah mahdoh, itu nggak bisa kita anggap sesuai budaya saja, nggak bisa, ya, sesuai uruf saja nggak bisa. Doa itu termasuk ibadah mahdoh, sudah jelas aturannya dari Allah dan Rasul secara umum, secara rinci dan umumnya. Sampai apa yang mau kita baca. Tidak harus, tidak digabungkan bagaimana cara berdoa semua agama, ya, karena ini sudah ibadah mahdoh. Nah, ini kita perlu berilmu di sini. Kalau tidak berilmu di sini, terus kita nanti jadi pemimpin lagi kan? Nah, ini bisa menyesatkan orang. Karena ibadah mahdoh juga dirubah-rubah. Ya, minimal pemimpin keluarga kan? Nah, dalam keluarga kita kan memimpin juga itu Pak, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita
fokus sekarang ini contoh kepada bagaimana ihsan kita dalam berdoa ya. Harus benar-benar bagus kualitasnya. Kalau pagi ini mungkin kita khusus ke dalam berdoa aja dulu Pak ya. Karena waktu kita sempit ya. Jadi dalam hadis sahih ya, bahkan ini muttafaq alaih ya, Bukhari Muslim itu sepakat padanya Pak. Hadis ini sahih dari Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini banyak sekali meriwayatkan hadis ya. Radhiyallahu anhu, Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimal mas'alah fa innahu la mukriha lahu. Artinya apa Bapak Ibu? Janganlah salah seorang kamu berdoa mengatakan, ya Allah ampunilah saya jika engkau ingin, sayangilah saya jika engkau ingin. Jika engkau inginnya ini nih masalah ini. Ya, hendaklah seseorang berdoa ya benar-benar bersungguh-sungguh, bahwa dia benar-benar buktikan sungguh-sungguh mengharapkan doanya itu dikabulkan. Ya, karena itu tidak dibenci oleh Allah gitu. Jadi kalau kita berdoa itu jangan kita tambah pula dengan insyi'ta, jika engkau ingin. Tidak boleh Pak, dilarang itu saja dilarang. Apalagi pakai doa-doa cara atau bacaan agama lain. Ya, ini aja yang kita disuruh membaca insyaallah, tapi dalam berdoa tidak boleh. Dalam berdoa nggak boleh. Karena kita kalau berdoa itu disuruh benar-benar sungguh-sungguh minta itu. Ya Allah ampunilah saya. Itu benar-benar di hati kita itu Pak. Jangan kita tambahkan jika engkau ingin gitu. Kalau jika kita katakan jika engkau ingin ya, maka pertama ya, itu adalah berarti kita tidak benar-benar berharap kepada Allah. Itu berarti kita tidak benar-benar berharap namanya. Allah tahu itu Pak. Kalau kita nggak benar-benar berharap berdoa, Allah tahu itu. Ya, itu kita berarti nggak betul-betul berharap pada Allah. Padahal kita betul-betul disuruh raja itu artinya berharap. Ya, raja berharap. Ya roja boleh juga. Rojaun ya, rojaun berharap betul kita gitu. Bukan raja ya, tapi rojaun. Itu berharap. Ya, betul-betul berharap kita. Rojaun. Nggak boleh kalau kita tanggung-tanggung itu berharap, nggak boleh Pak. Betul-betul diharapkan ya. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW berdoa ketika sebelum perang Badar itu lama sekali, sampai beliau menghadap ke langit, bahkan saking tingginya beliau menghadap ke langit sampai kata Abu Bakar Siddiq serban beliau jatuh ke belakang gitu. Saking beliau berharapnya berdoa itu. Apalagi itu mau perang Badar, perang pertama, dan musuh berkali-kali lipat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi
Ini poin yang sangat harus betul-betul sungguh-sungguh ini, Pak. Ya. Baik dari segi ucapan maupun perbuatan kita itu boleh sangat-sangat menunjukkan berharap, itu boleh, Pak. Bahkan dianjurkan. Nah itu ya. Bahkan sampai menangis. Nah, Nabi kita sampai menangis itu, bermohon. Umar bin Khattab sampai berurai air mata berdoa. Nah, begitu juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya. Sampai kalau Ali bin Abi Thalib ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" ditanya oleh orang. "Hal ra'aita rabbak?" Hai Ali, apakah engkau melihat Tuhanmu? Artinya, apakah engkau melihat Allah? Apa jawaban Ali? Wa kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana pula saya akan menyembah Allah yang tidak saya lihat? Artinya bagaimana mungkin saya akan menyembah kalau tidak melihat Allah? Nah, ini maqam Ali bin Abi Thalib ini, Pak, maqam minimal maqam para wali beliau nih, ya, para sahabat Nabi nih. Saking beliau bersungguh-sungguh berdoa, tanya orang, "Hai Ali, apakah engkau melihat Tuhan kau?" Apa jawaban Ali? Wa kaifa a'budu ma la ara? Bagaimana saya akan menyembah apa yang tidak saya lihat? Artinya saya melihat Allah. Kata Ali, saya melihat Allah. Tapi apa kata Ali lanjutnya? La tarahul uyun walakin yarahul qulub lima fis sudur. Yarahul qalbi lima fis sudur. Allah itu tidak dilihat oleh mata, tapi dilihat oleh hati yang ada dalam dada. Nah, tinggi bahasanya itu, Pak, ya. Tinggi bahasanya itu. Allah itu tidak kita lihat dari mata kita, tapi kita lihat dari hati kita. Jangan tanya lagi gimana cara hati, ya. Itu kita udah, ya, harus bisa itu, Pak, ya. Tapi tidak dibentukkan. Ali melihat Allah dari hatinya tidak dibentukkan, tidak ada kaifnya, ya. Caranya bagaimana, bentuknya bagaimana, enggak. Ya. Kita lihat nih bukti. Ayat ini. Ayat-ayat itu bukti Allah ada, ya kan? Hati kita melihat enggak? Allah itu ada. Tidak lihat hati kita. Ini buktinya nih. Ini ayatnya ada nih. Apalagi ayat kauniyahnya, gunung, bukit, laut, ya. Itu hati kita melihat Allah itu ada, Pak. Itu i'sar, ya. I'sar atau angin yang membawa api yang kemarin Allah perintahkan menyerang Amerika itu kan. Itu hati kita melihat itu. Bahwa itu adalah bukti adanya Allah. Angin bawa api. Ada dalam Al-Quran surah Baqarah kan? Ayawadu hadukum antakuna lahu jannatun, ya kan? Kemudian datang dia, apakah kita punya kebun yang luas, gedung yang bagus, ini tujuan kita untuk dinikmati sampai mati kita, terus kita lalai, tapi kata Allah datangkan i'sar, apa itu, angin topan membawa yang ada api dalamnya, habislah semuanya, dalam sekejap habis semuanya. Nah, itu makanya orang Amerika itu harus berpikir ulang dia, Pak, ya, harus berpikir ulang dia itu, karena sehari sebelumnya mereka ada di situ orang, para artis, ada yang pembicaranya mengatakan apa, Los Angeles ini kota tidak ada Tuhan. Nah, besoknya langsung Allah datangkan itu bukti adanya Allah. Api itu bisa terbang-terbang, Pak, dari jarak rumah itu 100 meter jaraknya, gedung-gedung tinggi jaraknya 100 meter, jauh itu, Pak,
kok bisa api itu bisa pindah sejauh itu? Kita lihat di Sudirman itu jalan itu dari gedung ke gedung itu 100 meter biasa kan? Tapi api kok bisa pindah-pindah gitu? Ya angin topan tapi bawa api gitu. Nah, ini bukti ada Allah. Dilihat oleh siapa? Oleh hati kita. Bukan mata, hati yang lihat. Makanya Ali bin Abi Thalib itu gelar beliau Madinatul Ilmi. Beliau itu kota ilmu. Artinya dalam ilmu Ali bin Abi Thalib itu, Pak. Ya. Ali bin Abi Thalib itu dalam ilmu beliau itu. Wajar karena beliau dibina oleh Rasulullah semenjak kecil. Nah, ini untungnya kalau kita banyak belajar, Pak ya. Bertahun-tahun belajar tuh banyak untungnya, Pak. Jadi jangan malas-malas kita taklim nih ya. Ali bin Abi Thalib itu, Pak, dibina oleh Nabi semenjak kecil. Wajarlah ilmu beliau itu mendalam sekali, Pak. Kan anak Abu Thalib itu banyak, Pak ya. Anaknya banyak. Di Nabi ini sudah ada strategi beliau berdakwah itu sudah ada, Pak. Ini Ali ini saya bawa ke rumah saya ya paman, kata Nabi kan. Kata pamannya, nggak apa-apa lah, karena anak saya memang banyak katanya. Padahal Nabi punya strategi. Ini mau saya bina kan begitu kan? Ini menjadi tokoh Islam ini. Akhirnya dibina di rumah Nabi. Begitu Nabi belum punya anak kan? Baru menikah sama Siti Khadijah. Ali dari kecil sampai Ali ada meriwayatkan hadis, saya masih kecil ketika itu malam-malam saya lihat Nabi dan istri beliau Siti Khadijah sholat tengah malam. Nah, kan ada diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu, saya masih kecil kata beliau itu. Saya dibawa tinggal bersama beliau gitu. Saya melihat Nabi dan istri beliau Siti Khadijah sholat tengah malam. Itu maksud sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu, maka ya ini salah satu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib kita ceritakan tadi ya. Kembali kepada apa kita tadi, pembahasan kita tadi, bahwa kalau kita berdoa kata-kata insyi'ta tidak boleh. Tapi kata-kata insya Allah itu ada penggunaan yang tepatnya. Nggak boleh sembarangan gitu, Pak. Kalau kita berdoa pakai insyi'ta, tapi ketika yang harus pakai insya Allah kita nggak pakai, itu masalahnya. Contohnya, Pak, besok Bapak datang ya ke rumah, kami ada acara besok. Nah, gitu kan? Apa katanya? Siap. Dia bilang apa? Siap. Apakah itu sesuai syariat itu? Apakah sesuai fikih? Apakah sesuai tauhid? Apakah sesuai tasawufnya? Enggak bisa itu, Bang, enggak benar sama sekali itu. Secara tauhidnya enggak benar, secara fikihnya enggak benar, secara ihsannya tidak benar bilang siap itu. Sekalipun kita tentara, Pak, siap. Ya. Ini gara-gara syariat tidak dipakai itu begini akibatnya, Pak. Semuanya siap. Kita benar-benar bisa menjamin nggak itu? Coba budayakan bilang insya Allah. Ya, kalau kita benar-benar konsisten mau bilang insya Allah ini, satu hari mungkin ribuan kali kita akan bilang insya Allah nih, Pak. Mungkin ya. Saking banyaknya yang perlu kita pakaikan insya Allah. Sekalipun tentara, Pak, kamu berangkat sana, pimpin pasukan, insya Allah. Ulama kita sudah menjelaskan, Pak, makna insya Allah itu bukan makna ragu-ragu itu. Itu makna yang menunjukkan bahwa kita telah bertekad lebih dari 50%. Bukan 50% ke bawah itu maknanya insya Allah itu. Ya, lebih dari syak itu. Zon ke atas. Zon ke atas apa? Kita benar-benar sudah berniat untuk melakukannya. Niat sudah, bahkan bisa niat kita sudah 99%.
Tapi untuk cukup 100%-nya kita tidak bisa memastikan. Harus disitulah tauhid harus kita bawa. Pikirnya ya begitu, pelaksanaannya ya begitu, baca insya Allah. Tauhidnya ya kita nggak bisa meyakini 100% kita benar-benar pasti melaksanakannya. Makanya agama jangan ditinggal-tinggalkan, dibawa terus dalam segala hal. Komandan kita bilang atau pimpinan unit kita bilang, kerjakan ini ya, beres jam sekian, insya Allah. Jangan, kamu bilang insya Allah, kamu gak serius ya? Saya pernah digituin orang, Pak. Justru saya bilang insya Allah, malah dia kayak ngernyit matanya. Bapak nggak serius ya? Justru itu saya serius kan? Karena saya kaitkan dengan Allah. Kalau saya bilang siap saja, apa bisa saya menjamin? Ya, Pak? Nggak bisa. Tapi kalau kita berdoa, apa Allah bisa menjamin mengabulkannya? Yakin nggak kita? Yakin, semua doa kita yakin Allah pasti bisa. Allah pasti bisa. Sampai ada ada dulu orang menulis di mobilnya, Pak, orang Arab atau juga bola kita juga boleh mau Pak tulis juga mobil boleh di belakang gitu ya sebagai dakwah. Apa dia tulis itu, Pak? Wa kaifa akhaful faqra wa inni Abdul Ghani ya. Wa kaifa akhaful faqra ya wa ana Abdul Ghani gitu. Wah, saya terkejut bacanya, Pak. Wah, ini mantap sekali ini tulisannya ditulis di mobil. Jadi orang baca tuh, Pak. Kalau orang Arab paham dia. Kita tulis juga boleh, nanti paham juga itu, Pak. Apa maknanya itu? Ditulis di belakang mobilnya, dia dakwah tujuannya, Pak. Ya, tauhid ini. Bagaimana saya akan khawatir dengan kefakiran sementara saya Abdul Ghani, hamba dari Allah yang maha kaya. Betul, Pak? Betul ya? Kita ini hamba Allah yang maha kaya, Abdul Ghani. Dia bisa beri kita apa saja. Jadi dia tulis wa kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Bagaimana saya akan mengkhawatirkan kefakiran sementara saya adalah Abdul Ghani, hamba dari Allah yang maha kaya. Minta aja kepada Allah yang maha kaya, apapun minta kepada Allah. Nah, ini tauhid. Nah, maka Bapak Ibu, apapun yang kita minta kepada Allah itu jangan dibilang insya Allah. Tidak tepat, salah sama sekali. Jadi kita bilang insya Allah itu banyak penggunaan, tapi dalam berdoa jangan. Ya, saya pernah, Pak, sebelum khutbah ya, di pembawa acara dia ngomong gini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begitulah awalnya, Pak ya. Selanjutnya bilang apa di bahasa Indonesia? Dia bilang alhamdulillah Bapak-bapak semua kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyayangi kita semua insyaallah katanya. Tepat nggak itu, Pak? Betul nggak itu? Dia bilang begini, semoga Allah taala menyayangi kita semua insyaallah katanya. Betul nggak itu? Padahal itu semoga Allah menyayangi kita semua. Harusnya dibilangnya amin gitu kan? Ini bilangnya insya Allah, sembarangan aja itu nyusun bahasanya gitu, Pak ya. Tapi saya gimana mau menegur dia waktu itu kan? Dia pembawa acara nanti mau khutbah lagi kan? Nah, itu perlu dakwah, perlu bicara khusus itu. Inilah kajiannya ya. Kita harus menyesuaikan penempatan membaca insyita. Artinya jika engkau ingin ya Allah,
ya. Nah, itu jangan, dalam berdoa itu jangan, ya, ataupun kalimat insya Allah jangan, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita, ya, banyak permintaan yang perlu kita bersungguh-sungguh sekali meminta kepadanya. Maka al-ijtihadu fid du'a fi talabi minallahi ta'ala min khairid dunya wal akhirah marraja'i fil ijabah itu harus terlaksana. Ini ulama hadis yang menjelaskan ini Pak, ya. Apa kata para ulama hadis kita? Bersungguh-sungguh dalam berdoa bahwa Allah akan mengabulkannya, baik itu urusan kebaikan dunia maupun akhirat, itu harus benar-benar ma'arraja fil ijabah. Artinya kita betul-betul bersungguh-sungguh berharap, buktikan baik itu mulai dari hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu menunjukkan Allah akan mengabulkan. Sungguh-sungguh lah gitu. Nah itu Pak, ya. Jadi kalau ini sudah duduklah itu perkaranya itu Pak, ya. Ucapan tidak boleh pakai insyita, ya, atau kata-kata insyaallah tidak boleh dalam berdoa. Harus membuktikan bersungguh-sungguh kita, ya. Kemudian harus dibuktikan dalam ucapan, perbuatan, dan sikap kita dalam kehidupan kita. Apalagi itu kita laksanakan di dalam sholat. Nah, karena sholat adalah doa. Pak, Bapak Ibu, semua istilah syariat ini adalah dari asy-syari'. Semua istilah syariat itu dari syariat. Syariat itu apa? Orang yang memberikan syariat, yaitu Allah dan Rasul. Jadi semua istilah itu tidak boleh kita buat-buat. Istilah sholat itu dikenal semenjak Al-Quran dan hadis, ya, semenjak Al-Quran hadis datang. Itu di zaman jahiliyah, setahu orang kata sholat itu hanya bermakna doa. Tetapi setelah Islam datang, sholat itu tidak hanya doa, tapi juga ada makna khusus, yaitu aqwalun wa af'alun bidayatuhu takbiratul ihram wa akhiruhu salam. Itu sholat. Maka memang secara bahasa makna sholat itu doa. Tapi secara lebih lengkap menurut fikih Islam bukan doa saja. Ada beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram sampai diakhiri dengan salam. Maka sholat Bapak Ibu memang dominan bacaan dalamnya doa. Ya, mulai dari seperti ihdinas siratal mustaqim sampai dolid, ini yang kita aminkan. Kemudian juga dalam sujud silahkan berdoa, disuruh. Nabi katakan apa? Aqrabul abdi ilallah indas sujud, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu adalah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka banyaklah berdoa dalam sujud. Nah itu Pak, disuruh malah kita. Kenapa? Karena doa itu kita memohon, kita meminta apa kebutuhan kita. Mintalah. Kita ini makhluk lemah Pak, pasti banyak kebutuhan. Mintalah.
Ustadz, boleh nggak minta kekayaan? Boleh. Salah satu nama Allah saja apa? Al-Ghani, ya kan? Ar-Razzaq, Al-Ghani. Banyak, Pak. Rahman, Rahim. Mintalah. Tapi cara mintanya itu sebut dalam bahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Kalau dalam sholat harus dengan bahasa Arab, karena fikihnya begitu aturannya. Bersungguh-sungguh itu. Sampai satu kali ada sahabat mengatakan, saya khawatir apa yang terjadi kepada Rasulullah, sehingga saya angkat kepala saya lihat beliau masih sujud. Jadi Nabi, Pak, memimpin sholat, ya. Nah, ini enggak sholat sembarangan nih, Pak. Yang itu sholat subuh, ya, atau sholat malam, ya. Kalau sholat subuh bacaan Nabi itu memang panjang, Pak, ya. Ya, panjang. Kemudian sholat isya, ini urutan panjangnya, ya. Sholat subuh, sholat isya, gitu. Itu urutan panjang. Tapi yang paling panjang itu subuh. Maka kadang Nabi dalam sholat subuh itu tamatlah surat Sajadah atau tamat surat Yasin, ya. Baca semua, Pak. Jadi sholat subuh itu jangan kita bayangkan pendek sebentar aja. Memang rakaatnya yang dua, tapi bacaan Nabi panjang. Nah, terus tidak hanya berdirinya yang lama. Sahabat mengatakan, saya khawatir apa yang terjadi kepada Rasulullah. Saya angkat kepala saya. Ya, namanya zaman Nabi itu masih banyak proses belajar, Pak, ya. Sahabat karena belum begitu apa, ya, diangkatnya kepala. Masih sujud rupanya Nabi. Kira Nabi ada apa-apa kan? Orang sujud. Nah, sahabat Nabi, masih sujud. Dia sujud lagi. Belum juga lagi diangkat, masih sujud Nabi gitu. Ya, ini kenapa Nabi lama sujudnya? Kan terbukti dengan apa yang beliau katakan tadi kan, aqrabul abdi ilallah inda sujud. Sedekat-dekat Allah kepada hamba ketika dia sujud. Ya, ketika hamba sujud, faksiru fit, maka banyaklah berdoa dalam sujud. Apa yang kita minta? Oh, kita fakir, miskin, bacalah banyak-banyak seperti Allahumma rzuqni rizqan halalan wasi'an mubarakan fa innaka khairur raziqin. Kalau mau minta rezeki, minta ampun, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Minta apa kita? Mintalah banyak-banyak. Itu bukti menunjukkan kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi dominan bacaan dalam sholat itu doa, Pak. Ya, nah, itu doa itu. Termasuk kita juga mendoakan Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk mendoakan keluarga Nabi Muhammad, ya. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan wa ala ali Muhammad itu tidak hanya keluarga Nabi, Pak. Termasuk semua orang-orang Islam. Jadi jangan ada lagi nanti yang mengkritik, kenapa hanya keluarga Nabi wa ala ali Muhammad? Sebagian ulama menafsirkan ali di situ bukan hanya keluarga Nabi, tapi termasuk keluarga beliau, maksudnya umat Islam semuanya. Ya. Ini diingatkan dari sekarang, karena pernah ada jemaah yang mengatakan, Ustaz, kenapa hanya keluarga Nabi yang didoakan? Ya, maka sebagian ulama sebenarnya sudah ada yang menafsirkan itu, Ali Muhammad itu bukan hanya keluarga beliau, Pak. Kan ada sekarang nih orang-orang yang kayak membenci keluarga Nabi, ya, sampai membenci para Habib. Ada yang fitnah juga, ini bukan Habib, ini apa pedulinya kita? Apa ruginya kita? Orang ngaku Habib, ya kan? Nggak apa ruginya kita, nggak ada, biarin aja. Kalau dia bohong, dia sendiri yang tanggung jawab kan? Allah tahu siapa yang bohong kan? Ini ada sekarang, Pak, orang yang usil ini bukan Habib karena
dia apa gitu ya, penyakit apa di hatinya kan? Ini bukan Habib, Habib palsu segala macam. Nggak perlu kita pikir itu Pak ya. Nah, pokoknya semua keluarga Nabi itu udah kita doakan dalam sholat. Ngapain lagi kita mencurigai-curigai siapa saja keluarga Nabi, keturunan walaupun tali darah beliau sampai akhir zaman Pak. Saya yakin Habib itu keluarga Nabi seluruh dunia ini banyak Pak. Karena ada mengriwayatnya Pak ya, bahwa dulu Hasan dan Husain itu kemanapun pergi, melewati satu kampung, pergi berjihad, pergi berdakwah, itu penduduk kampung itu tidak mau sahabat cucu Nabi ini pergi sebelum menikah dengan salah satu penduduk dari kampung tersebut. Tujuannya apa? Biar ada di kampungnya itu lahir keturunan keluarga Nabi. Jadi wajar Pak, para Habib itu banyak di mana-mana. Karena ada memang yang setiap kampung ya, terutama di Jazirah Arab itu, mereka nggak membiarkan Hasan Husain itu pergi kemana-mana sebelum menikah dengan salah satu penduduk situ, walaupun hanya sebentar. Setelah itu dicerain nggak apa-apa bagi mereka. Yang penting sudah dapat satu keturunan cucu Nabi gitu. Kan itu kebanggaan bagi mereka Pak. Kalau di Afghanistan, Pakistan tuh banyak itu maula-maula Pak. Maula-maula itu istilah untuk para Habib-Habib. Kita Habib-Habib ya. Kalau di Mesir istilahnya Sayyid Pak ya. Kalau di Mesir Sayyid. Sehingga di Mesir tuh ada satu kayak gedung besar Pak, khusus itu mencatat keturunan Nabi ya, itu. Kayak Syekh Azhar yang sekarang itu Pak ya, Ahmad Thayyib itu keturunan Hasan itu Pak ya, keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Syekh Azhar itu Profesor Dr. Ahmad Thayyib yang sudah 2 kali berkunjung ke Indonesia, bertemu presiden ya. Jadi banyak keturunan Nabi itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus paham bahwa ada ulama yang menafsirkan wa ala ali Muhammad dalam doa kita dalam sholat itu termasuk keluarga Nabi, udah pasti ya. Ali Muhammad itu keluarga beliau, semua tali darah beliau sampai akhir zaman ya. Dan ada ulama menafsirkan tidak hanya tali darah beliau, termasuk semua umat Islam. Itu masuk akal Pak. Karena keluarga itu bisa dimakna luas, bisa makna kecil ya. Skop besar itu bisa keluarga itu ya. Ada istilah kita keluarga besar, ada keluarga kecil ya. Nah, itu dalam bahasa mau dipakai itu Pak ya. Ali Imran, apa itu ya? Keluarga Imran. Apakah sekarang nggak ada lagi keluarga Imran itu? Hah? Ada Pak ya. Yang kalau diakui itu memang yang masih beriman itu diakui kan? Diakui Pak. Orang Bani Israel yang sampai sekarang ini masih ada yang beriman Pak. Di Amerika ada yang masuk Islam dia. Ya, mahasiswa masuk Islam. Saya lihat videonya. Gara-gara kezoliman Zionis, ada mahasiswa Israel di Amerika masuk Islam. Berarti termasuk sudah dia keluarga Imran. Ya, kalau memang dia dulu talian keluarga Imran. Tapi kalau kafir, lihat itu apa kata Allah kepada Nabi Nuh, anaknya Kan'an ya. Ketika ya Kan'an naiklah nih banjir, apa kata anaknya? Tidak, saya akan lari ke puncak gunung. Akhirnya masih dia lari-lari itu nampak oleh Nabi Nuh anaknya digulung oleh topan Nabi Nuh itu kan. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, itu anak saya Kan'an, itu anak saya, keluarga saya, keturunan saya. Apa kata Allah? Dia bukan keluargamu. Ya kan? Jadi maksud penegasan keluarga itu kalau masih beriman. Kalau tidak beriman, putus sudah. Putus Pak. Makanya orang kalau murtad tidak boleh dapat warisan. Nah, itu putus.
kekeluargaan itu. Ya. Itu Nabi Nuh. Dia bukan anakmu lagi, kata Allah. Dia bukan anakmu. Allah yang memutuskan begitu, akhirnya Nabi Nuh, Pak, ya terima sudah. Ya. Orang punya pilihan masing-masing ya. Ada yang milih kafir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada apa? Ya. Maka bahwa kita berdoa harus bersungguh-sungguh, tidak boleh pakai insyita atau insya Allah. Makanya dalam sholat, doa yang paling afdol itu doa dalam sholat, dan itu bahkan Nabi torehkan atau tunjukkan nih bacaan-bacaannya, dan boleh kita tambah, Pak, terutama dalam sujud. Apalagi doa di antara duduk dalam antara dua sujud, sampai dari awal sampai akhir itu doa, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu kebutuhan kita semua itu doa semuanya. Makanya Pak Ibu, sampai selesai kita sholat, bahkan sebelum salam kita disuruh lagi berdoa, silahkan ya. Jadi dominan doa semuanya itu, tidak ada kata insya Allah atau keinsyita, karena berdoa harus sungguh-sungguh. Barangkali mungkin demikian dari saya lupa ya. Mungkin ada kita bertanya jawab ya. Mudah-mudahan ada nanti bertambah ilmu kita. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya Pak. Ya, baik Pak. Jadi memang bagus pertanyaan beliau, karena ini kebutuhan kita, Pak ya. Apa yang mau kita minta? Dalam prinsip syariat Islam, Pak ya, itu boleh kita meminta ya, diberi keluasan. Ya, diberi keluasan. Itu makanya Allah macam-macam namanya, Pak. Razak, ya, Gani, Wali. Kita minta perlindungan tuh namanya ada Wali. Ya, Allah yang Maha melindungi. Kita minta agar diberikan sifat sabar, maka ada nama Allah Sabur, ya kan? Kita agar dijadikan hamba yang selalu bersyukur, itu maka ada nama Allah Syakur. Kita agar banyak kita diberi oleh Allah rizki, itu ada namanya Razak. Jadi ada kelapangan itu, Pak. Ya, boleh gitu. Kalau minta jabatan, kayak itu tadi termasuk, Pak ya. Minta jabatan. Ini kalau itu kita maksudkan itu bagian dari pertolongan Allah, maka kita boleh minta pertolongan. Ya kan? Bagaimana agar kita umat Islam ini ditolong oleh Allah? Kita minta pemimpin yang baik, ya kan? Sehingga nanti pemimpin tadi menolong umat Islam. Tapi adabnya Bapak Ibu, adabnya kita secara pribadi, adabnya jangan memaju-majukan diri untuk mendapat jabatan. Itu adabnya. Jangan mengajukan diri mendapat jabatan kalau itu tidak darurat. Nah, kalau sudah darurat baru itu. Ya, pamannya ini satu pun orang ini semuanya udah ngaku, saya nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak benar baca saya, semuanya itu. Itu barulah boleh kita maju, Pak, mengajukan diri itu, ya.
Tapi kalau orang ini mahir semua, jangan kita, saya aja jangan gitu. Itu adabnya Pak ya. Jabatan itu memang ya ada adabnya kita untuk memperolehnya, untuk memintanya Pak. Ya. Makanya kalau dalam fikih Islam itu kita tidak boleh berkampanye untuk mendapatkan jabatan kecuali keadaan darurat. Nah, itu Pak. Jadi kalau dia harus sangkutkan juga semuanya, tauhid, fikih dan ihsannya. Nah, adab itu bagian dari ihsan tadi. Kalau minta rezeki, Pak, itu memang kebutuhan, tetapi ada pula adabnya, ya. Adabnya itu ya doa baik-baik. Kemudian dalam hati kita, kalau Allah, kita niat dalam hati kita, harus ada niat kalau Allah beri rezeki, nanti kita akan tunaikan hak dengan kewajiban kita, ya. Kita kalau nanti nisabnya sampai harus bayar zakat. Ada di hati kita harus bayar zakatnya, banyak bersedekah. Nah, itu boleh itu. Tapi harus ada adab dan etikanya. Nah, barangkali itu Pak ya, silakan mungkin. Bagaimana Pak? Silakan kalau ada lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali subuh ini kita akan tutup dulu dengan kesimpulan kita bahwa bagian dari tauhid kita dan juga dari fikih kita maupun dari ihsan atau akhlak, bahwa kalau kita berdoa harus benar-benar bersungguh-sungguh. Harus sesuai penempatan kalimat insyi'ta ya atau insyaallah, tapi dalam berdoa itu tidak digunakan pada akhir doa, tidak boleh karena itu tidak sesuai penempatannya. Tetapi di dalam hal lain seperti janji-janji dan kehidupan dalam muamalah kita harus banyak kita gunakan kata insya Allah, karena kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah kita ucapkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu kita laksanakan sebaik-baiknya, maka akan menyebarlah kalimat insya Allah ini ya dalam kehidupan kita yang sehari-hari ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, harus kita bawa terus tauhid, fikih dan akhlak ini. Jangan ada yang ditinggalkan ya, karena kombinasinya selalu ada, fikih, tauhid dan akhlak ya, selalu ada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita pahami. Barangkali demikian dulu Bapak Ibu ya. Dan mari kita bersyukur kepada Allah, pada subuh ini Allah akan berikan kepada kita pahala sebesar pahala haji dan umroh ya, karena sudah sholat berjamaah, iktikaf kita sampai syuruk, kemudian sebelum keluar sholat syuruk 2 rakaat, Allah akan berikan kepada kita pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.